Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bisyarah Tabisabilillah dari Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta, Prodi Akuntansi, yang berkesempatan pada kali ini untuk menyampaikan materi terkait mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Pada video kali ini, izinkan saya menyampaikan presentasi terkait materi berjudul Financial Technology dan Pembiayaan Konsumen. Apa itu financial technology? Fintech atau teknologi finansial adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan inovasi teknologi yang diterapkan dalam layanan dan produk keuangan. Ketika terjadi suatu masalah dalam masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh industri keuangan dengan berbagai kendala, seperti peraturan yang terlalu ketat, serta keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu, maka masyarakat mencari alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional yang tentunya demokratis dan transparan dengan biaya layanan yang efisien dan menjangkau masyarakat luas. Berikutnya adalah jenis-jenis fintech. Jenis-jenis fintech antara lain ada pembayaran clearing dan penyelesaian, berikutnya adalah deposito, pinjaman dan penambahan modal, lalu ada market provisioning atau aggregators, lalu berikutnya adalah manajemen risiko dan investasi. Perkembangan fintech di Indonesia. Pelaku fintech Indonesia masih dominan berbisnis payment sebanyak 43%, lalu sebanyak 17% yang melakukan peminjaman, dan sisanya berbentuk agregator, crowdfunding, dan lain-lain. Besarnya potensi yang dimiliki membuat fintech perlu diberikan ruang untuk bertumbuh. Perlu pengaturan yang memadai juga, mengingat risiko yang mungkin ditimbulkan. Peran fintech di Indonesia antara lain: 1. Mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk. 2. Membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar. 3. Mendorong distribusi pembiayaan nasional yang masih belum merata di 17.000 pulau. 4. Mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah. Dan yang terakhir, meningkatkan inklusi keuangan nasional. Untuk mengoptimalkan peran fintech di Indonesia, maka perlu dibangun sinergi bisnis fintech dengan industri bank dan lembaga keuangan non-bank. Sinergi bisnis fintech antara lain, yang pertama, dapat melakukan kolaborasi jalur informasi antara fintech dan lembaga keuangan yang ada dengan memanfaatkan data nasabah yang banyak dan jalur distribusi yang sudah dibangun. Pemanfaatan fungsi fintech diharapkan dapat meningkatkan efisiensi bisnis bank dan lembaga keuangan. Lalu, sinergi bisnis yang kedua adalah kolaborasi produk yang menjadi solusi bagi konsumen. Untuk ini, pelaku fintech bersama bank dan lembaga keuangan perlu melakukan proses desain untuk membuat produk yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Sinergi ini bisa dilakukan oleh bank yang berbisnis inti di UMKM dengan fintech yang menyediakan platform UMKM digital. Adapun beberapa resiko di industri fintech, antara lain: 1. Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen terdiri dari perlindungan data pengguna dan juga perlindungan dana pengguna. Untuk perlindungan dana pengguna sendiri,
Berarti, potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial, baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun force majeure dari kegiatan fintech. Yang kedua yaitu perlindungan data pengguna. Perlindungan data pengguna berarti isu privasi pengguna fintech yang rawan terhadap penyalahgunaan data, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Contohnya seperti serangan hacker, malware, dan lain-lain. Berikutnya, risiko berikutnya adalah kepentingan nasional. Terdiri dari yang pertama, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau APU-PPT. Artinya adalah kemudahan kecepatan yang ditawarkan oleh fintech menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Lalu yang kedua adalah stabilitas sistem keuangan. Artinya, perlu manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan. Adapun beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh fintech. Yang pertama adalah ratifikasi peraturan dalam mendukung pengembangan fintech. Artinya, adopsi peraturan terkait tanda tangan, Know Your Customer, e-rating, dan penggunaan dokumen secara digital sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh industri fintech. Lalu berikutnya, koordinasi antar lembaga dan kementerian terkait. Artinya, untuk mengoptimalkan potensi fintech dengan lingkungan bisnis yang kompleks, maka perlu juga dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Untuk kasus-kasus di atas, berikut adalah upaya yang dilakukan oleh OJK. Antara lain, yang pertama, penerbitan ketentuan. Terdiri dari regulatory sandbox, yang kedua, penerbitan POJK nomor 77-PJOK 01-2016 tentang layanan pinjam-meminjam langsung berbasis teknologi informasi. Lalu yang ketiga, OJK akan menyusun ketentuan lainnya antara lain tentang crowdfunding digital banking. Lalu upaya kedua yaitu pembentukan Fintech Innovation Hub di OJK. Antara lain yaitu pertama, koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Kedua, pengembangan industri fintech yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, pengembangan sandbox untuk model bisnis fintech yang baru dan potensial. Dan yang terakhir atau yang keempat, penyediaan sarana komunikasi antara lain website fintech antara regulator dan industri fintech. Contoh perusahaan yang menawarkan jasa fintech antara lain bisa dilihat pada gambar berikut. Ada beberapa gambar yang sudah familiar di kita seperti Adadana, GoPay, OVO, Flip, dan lain-lain. Berikutnya adalah biaya konsumen. Pembiayaan konsumen atau customer finance adalah segala kegiatan pembiayaan untuk konsumen yang ingin membeli barang dengan sistem angsuran secara berkala. Secara umum, sistem layanan pembiayaan konsumen ini bisa disebut sebagai kredit. Berikutnya adalah unsur-unsur pembiayaan konsumen. Unsur-unsur pembiayaan konsumen terdiri dari dua hal, yaitu subjek dan juga objek. Subjek
yaitu pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu kreditor perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen debitur, dan juga penyedia barang supplier. Yang kedua adalah objek. Objek merupakan barang bergerak keperluan konsumen untuk keperluan hidup atau rumah tangga. Dalam memberikan pembiayaan perusahaan terdapat beberapa jaminan terdiri dari jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan. Jaminan utama berarti berupa kepercayaan terhadap konsumen debit atau debitur bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Yang berikutnya adalah jaminan pokok. Jaminan pokok adalah berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen di mana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen sampai dengan angsuran dilunasi. Lalu berikutnya adalah kelebihan lembaga pembiayaan konsumen. Kelebihan lembaga pembiayaan konsumen antara lain, pertama, persyaratannya mudah. Dan yang kedua, tidak harus selalu ada jaminan. Proses pengajuan dan pencairannya cepat. Dan yang terakhir, jangka waktu pembayaran sesuai dengan kemampuan konsumen. Lalu, ada kelebihan dan juga tentunya ada kekurangan. Kekurangan dari lembaga biaya konsumen antara lain, yang pertama, dengan aturan yang begitu fleksibel dan moderat, apabila terjadi pelanggaran dari salah satu pihak, maka akan menimbulkan kesulitan. Yang kedua, dendanya besar. Biasanya, denda yang dikenakan kepada konsumen atau debitur apabila terjadi pelanggaran, maka akan dikenakan denda yang cukup besar. Lalu yang ketiga, adanya penalti. Selain denda harian, konsumen juga bisa dikenakan penalti apabila melakukan pelunasan lebih awal. Lalu yang terakhir adalah penyitaan. Apabila konsumen telat melakukan pembayaran secara terus-menerus sehingga distatuskan sebagai kredit macet, maka pihak lembaga pembiayaan dapat melakukan penyitaan. Lalu berikutnya adalah keamanan pembiayaan konsumen. Yang pertama, berbeda dengan finance lease. Pemahaman umum yang seringkali mengecoh banyak orang adalah bahwa pembiayaan konsumen sama dengan sewa guna usaha atau finance lease atau finance leasing. Hal ini tidak benar, walaupun cenderung mirip. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada sasaran debitur kedua perusahaan multi-finance ini. Perusahaan consumer finance memiliki target nasabah perorangan, artinya masyarakat Indonesia yang ingin membeli barang kebutuhan. Sedangkan perusahaan finance leasing menargetkan perusahaan atau lembaga lain sebagai nasabah. Lalu berikutnya keamanan pembiayaan konsumen berikutnya yaitu adalah dipilih berdasarkan credit score. Perusahaan consumer finance bisa menentukan konsumen mendapatkan pinjaman adalah dengan memanfaatkan penilaian kredit atau credit score. Credit score adalah sebuah sistem penilaian berdasarkan data diri dan riwayat kredit nasabah. Dengan menerapkan sistem credit score, sebuah perusahaan multi-finance yang menyediakan consumer finance bisa dengan mudah dan cepat mencairkan dana pinjaman. Contoh-contoh perusahaan biaya konsumen adalah bisa dilihat pada gambar. Pertama ada Adira Credit, kedua BCA Finance, Mandiri Finance, lalu berikutnya juga bisa dilihat pada gambar. Baik, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang
atau lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.